kok suruh memutar itu ya? Coba dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Iddatun Nasyi'in bab al-wataniyah atau cinta tanah air atau tanah air, nasionalisme. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jamil ulama'il amilin wal awliya'i wa suhada'i wa salihin wa bil khusus jami'i masyayikh ma'hadil boyo wa bil khusus muallif hadal kitab Iddatun Nasyi'in Syekh Mustafa Al-Ghulayaini dan segenap rakyat Indonesia. Semoga kita mampu melalui masa darurat corona dan semoga Allah segera menghapus dan menghilangkan corona dari tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Posisinya benar ya? Oke, posisi sudah bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzal bab al-wataniyah. Bab ini menjelaskan tentang tanah air atau nasionalisme atau cinta terhadap tanah air. Bab yang sangat penting bagi kita untuk kita simak bersama-sama. Ma'ajibtu, aku tidak gumun, katanya, aku tidak takjub li ahadin kepada salah seseorang qattu sama sekali ajabi seperti aku takjub mimman dari seseorang yadda'i yang orang itu man itu mengaku-ngaku al-wataniyata, cinta tanah air, atau mengaku sebagai orang yang memiliki jiwa nasionalis. Wa yaz'umu, dan orang itu man itu menyangka annahu sesungguhnya man atau seseorang itu yafdi menebus, ya kan, man itu menebus al-watana terhadap tanah air bidamihi dengan darahnya man wa malihi dan hartanya man. Tsumma tarohu, kemudian kamu melihat hu terhadap man syadidan sebagai orang yang sangat gitu, ya kan, fi takhribi masosihi, fi takhribi soyasihi, di dalam merobohkan benteng-bentengnya waton, ya. Bima, dengan sesuatu yaktihi yang man itu seorang itu mendatangi hi terhadap ma min durubin nikayati, dari berbagai macam kezaliman dan berbagai macam tekanan dan paksaan, fihi, di dalam waton. Nah, dalam paragraf yang pertama ini dijelaskan bahwa aku tidak takjub, katanya, sama sekali kepada salah seorang yang mengaku bahwa dia berjiwa nasionalis dan dia menganggap bahwa dia sudah menebus tanah airnya dengan darah dan hartanya. Akan tetapi kita melihat bahwa dia sebagai orang yang sangat merusak bangsanya sendiri, merobohkan benteng-benteng pertahanan bangsanya sendiri dengan berbagai macam tekanan
berbagai macam kezaliman dan berbagai macam rongrongan dan berbagai macam paksaan. Jadi kalau ada orang yang mengaku bahwa dia nasionalis, tapi dia merusak, merobohkan benteng-benteng pertahanan bangsanya sendiri, ya kan? Meskipun dia telah mengorbankan harta dan darahnya untuk memperjuangkan negaranya sendiri, maka aku, kata Syekh Mustafa Al-Ghuriyah ini, aku tidak takjub. Itu artinya hanya omong kosong saja bahwa dia merasa nasionalis tapi merusak benteng-benteng bangsanya sendiri gitu. Laisa, tidak ada, kulluman, setiap orang, yunadi, yang memproklamirkan atau mengundang, ya kan, man itu bil watoniyati, dengan nama nasionalisme, bil watoniyati, dengan cinta tanah air, maksudnya nasionalisme, watoniyan itu dengan nama nasionalisme. Artinya tidak setiap orang, katanya, yang mengumandangkan nasionalisme dia sebagai orang yang nasionalis. Hatta tarohu, sehingga kamu melihat hu, terhadap man itu, terhadap seseorang itu, amilan, orang yang berbuat, ya kan, lil watoni, untuk tanah airnya, bima, dengan sesuatu, yuhyihi, yang ma itu menghidup-hidupi hu, terhadap waton. Badilan, sebagai menyerahkan, ma, terhadap sesuatu, azza, yang sesuatu itu mulia, wahana, dan rendah, fi sabili taroqihi, di dalam jalan meluhurkan atau mengagungkan waton. Yas'a, man itu berjalan, ma'asa'ina, bersama orang-orang yang berjalan, fi i'la'i sya'nihi, dalam mengangkat derajat dan keadaannya waton, wayan sobu, dan man itu, seorang itu susah, kan, susah payah, ma'an nasibina, bersama orang-orang yang susah, fi hifdi kayanihi, di dalam menjaga eksistensi waton atau menjaga keadaannya waton. Nah, katanya tidak semua orang yang memproklamirkan, mengkampanyekan nasionalisme sebagai orang yang nasionalisme sejati, sampai Anda melihat orang itu betul-betul melakukan sesuatu untuk kemajuan dan kehidupan bangsanya, untuk memajukan negaranya, ya kan, dia menyerahkan apa saja yang dia punya demi untuk mengangkat derajat, harkat, dan martabat bangsanya. Dia berjalan bersama orang-orang yang berjalan untuk mengangkat derajat bangsanya, dan dia berjibaku, bersusah payah bersama dengan orang-orang yang berjibaku, bersusah payah memperjuangkan, mempertahankan eksistensi bangsanya. Nah, jadi nasionalisme itu baru bisa kita akui, ya kan, kalau seseorang itu mewujudkan dan membuktikannya gitu. Jadi dia, seorang nasionalis, akan menjaga eksistensi bangsanya, hifdi kayanihi, ya kan?
sehingga dia mau berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, berat sama dipikul, dan ringan sama dijinjing gitu. Bersama-sama anak bangsa yang lain, dia mempertahankan eksistensi bangsanya gitu. Artinya bahwa nasionalisme itu tidak cukup dengan jargon-jargon saja, tapi nasionalisme itu harus dibuktikan dengan cara yaitu berbuat untuk bangsa ini gitu. Ammaman, adapun seseorang yas'a yang berjalan, man itu fima di dalam sesuatu, yafutu yang terputus, fi adudihi di dalam kekuatannya man, wayak siru dan terpecah ya, yang pecah man itu, fi sa'idihi di dalam pertolongannya man, faqad ba'uda maka sungguh jauh ma sesuatu, bainahu di antaranya man, wa bainal wataniyati dan di antara nasionalisme, walau rafa'a dan ketika seseorang itu meninggikan ya kan, akhiroh ini di sarahnya itu as-saut terhadap suaranya man, ya, meninggikan suaranya, wa mala'a dan man itu memenuhi al-aqtara terhadap cakrawala, surokhon dengan jeritan gitu, suara yang menjerit gitu, wanada dan man itu mengundang fil ummati di dalam umat, anni sungguh aku ini minal wataniyina tergolong orang-orang yang cinta tanah air, tergolong orang-orang yang nasionalis, al-mukhlisina yang ikhlas, yang bersih. Nah, katanya seseorang yang kekuatannya itu rusak, lalu kemudian dia tidak mampu memberi pertolongan, ada sesuatu yang memisahkan atau centang perentang ya antara dirinya dan sifat jiwa nasionalisme itu, ya kan, jadi itu jauh, ya kan, orang itu dari sifat nasionalismenya gitu ya, meskipun dia mengeraskan suaranya, meninggikan suaranya, meskipun dia itu memenuhi cakrawala bangsanya itu dengan jerit-jerit nasionalis dan mengatakan kepada umatnya bahwa aku adalah nasionalis yang ikhlas, gitu kan. Nah, tapi dia tidak membuktikan dan dengan bukti nasionalismenya itu dia tidak menolong kepada sesama anak bangsa. Dia berjalan dengan kekuatan yang lumpuh, artinya dia tidak berbuat apa-apa gitu, sehingga ada sesuatu yang menjauhkan dia dari sifat nasionalismenya itu gitu. Ya mungkin kalau saat ini masa ada corona ini, bukti cinta tanah air itu apa? Ya bagi orang yang diberi kelebihan rezeki dengan berdonasi, dengan memberi pertolongan kepada sesama anak bangsa yang kurang beruntung nasibnya gitu. Itu bukti nasionalisme, membantu pemerintah mentaati protokol yang sudah ditentukan
oleh pemerintah dan tim kesehatan dan difatwakan oleh para ulama. Nah, itu bukti nasionalisme gitu. Tapi kalau misalkan dia ya saya nasionalis, lalu kemudian dengan suara yang lantang, tapi sehari-harinya membuli pemerintah, nyinyirin pemerintah, tidak mau taat terhadap protokol, tidak mau taat kepada pemerintah, maka itu disangsikan nasionalismenya gitu. Nah, al-wataniyatu, nasionalisme al-haqqu yang benar, hiya yaitu wataniyah, al-haq, masuk ini suaranya. Hubbu islahil watani adalah cinta memperbaiki, ya kan, islah terhadap tanah airnya. Wasa'a, dan berbuat, melakukan, ya kan, berjalan, fi khidmatihi, di dalam khidmah atau melayani waton, tanah airnya. Wal wataniyu, adapun orang yang cinta tanah air, nasionalis, kullul wataniyi, dengan sebenar-benarnya cinta tanah air, dengan sebenar-benarnya nasionalis, man adalah seseorang, yamutu, yang rela mati, man ini seseorang itu, liyahya, supaya hidup, watanuhu, tanah airnya man, wayamrodu, dan rela sakit man itu, litasiha, supaya sehat, ummatuhu, umatnya atau rakyatnya man. Ini bagus sekali ini dalam paragraf ini. Saya akan membacakan teksnya dulu secara tuntas. Al-wataniyatu al-haqqu hiya hubbu islahil watani was-sa'yu fi khidmatihi. Wal wataniyu kullul wataniyi man yamutu liyahya watanuhu wa yamrodu litasiha ummatuhu. Jadi nasionalisme yang benar adalah cinta ketika tanah airnya itu baik, ya kan, cinta atau cinta senang gitu ya, senang memperbaiki tanah airnya gitu. Senang ketika tanah airnya itu semakin baik, semakin maju gitu. Dan senantiasa mau mengabdi, khidmah kepada tanah airnya. Nah, dan orang yang dapat dinamakan seseorang yang nasionalis sejati, dengan betul-betul menghayati jiwa nasionalismenya, adalah seseorang yang rela mati demi hidup dan majunya tanah airnya, dan rela sakit, tuh, rela menderita demi rakyat, umat manusia, anak bangsa yang lain itu sehat gitu. Nah, dalam poin terakhir ini tercermin pada para pahlawan kita gitu. Mereka rela mati, ya kan, demi bangsa ini hidup merdeka dan tegak berdiri. Dan yang kedua ini teringat seperti tim kesehatan, para dokter yang sekarang ini sedang menangani pasien yang terpapar penyakit corona. Mereka itu rela terpapar, rela terkena penyakit demi pasiennya, demi rakyat Indonesia ini itu sehat gitu. Wayam rodu litasiha ummatuhu. Ini bukti bahwa para tim dokter itu, tim kesehatan itu adalah orang-orang yang memiliki jiwa nasionalisme yang sesungguhnya. Karena mereka
rela sakit, rela terpapar penyakit demi rakyat Indonesia itu sehat. Gitu. Ala ingatlah katanya. Inna lil watani, sesungguhnya bagi tanah air, ala abnaihi, ya, atas anak-anak negeri atau anak-anaknya waton, hukukon, itu ada hak-hak. Fakama la yakunu, kemudian sebagaimana tidak ada al ibnu, ya kan, anak, ibnan, sebagai anak hakikian, yang hakiki, yang betul-betul anak gitu. Hatta yakuma, sehingga ibnu itu berdiri atau mendirikan biwajibil abawati terhadap hal-hal kewajiban bagi orang tuanya. Wa kadzalika, maka demikian juga ibnul watani adalah anak negeri, anak bangsa. La yakunu, ibnul waton itu tidak ada. Ibnan dianggap sebagai anak baron, yang baik, hatta yanhida, sehingga ibnul waton itu bangkit bi'a'ba'i khidmatihi, dengan menanggung khidmah, pelayanan terhadap watonnya, terhadap bangsanya, terhadap tanah airnya, wa yadfa'u, dan ibnul waton itu menolak an himahu, dari tanahnya atau buminya waton, menolak terhadap siapa? Al-mu'adzina, terhadap orang-orang yang akan melukai, akan merugikan. Wa yaduna, dan mencegah, ya kan, ibnu itu an hiyasihi, dari telaga air, telaga danau, laut, lalu kemudian sungai, ya kan, sungainya ibnu, mencegah dari siapa al-mudallisina, terhadap para penipu atau orang-orang yang sedang melakukan strategi penipuan agar menguasainya gitu ya. Al-mudallisin itu ayadhuru al-mar'u asyai'a ala khilafi ma huwa alaih. Jadi seorang yang memunculkan, menampakkan sesuatu tidak sesuai dengan aslinya, ya menipu gitu. Nah, dalam paragraf ini dikatakan bahwa ingatlah, ya, bahwa sesungguhnya, ya kan, anak-anak negeri, ya, anak-anak bangsa, ya kan, tanah air, itu memiliki hak yang harus dilakukan dan harus dipenuhi untuk tanah airnya. Gitu. Sebagaimana tidak bisa dinamakan anak, gitu, ya kan, yang betul-betul anak yang hakiki, sehingga anak itu sudah melakukan kewajiban-kewajiban kepada kedua orang tuanya. Gitu. Begitu juga anak bangsa, gitu, anak-anak tanah air, dia tidak bisa, belum dikatakan anak yang baik sampai dia mau bangkit, mau memikul berat beban khidmah melayani bangsanya. Tuh. Artinya anak negeri, anak-anak tanah air itu belum bisa dinamakan anak yang baik, gitu kan,
kecuali dia sudah mau bangkit, dan mau memikul beban khidmah, mau memikul beban melayani, mengurus dan memajukan bangsanya gitu. Dan ini anak negeri itu, anak tanah air itu, anak bangsa ini juga baru bisa dinamakan anak yang baik, ya kan, bagi bangsanya kalau mereka itu mampu, ya kan, menolak orang-orang yang ingin merusak tanahnya dan mencegah para penipu yang ingin merusak airnya. Jadi di sini jelas. Jadi bukti anak yang baik bagi bangsanya, bagi tanah airnya adalah anak-anak bangsa yang mampu menjaga tanah dan airnya yang dimiliki oleh bangsanya, yang dimiliki oleh tanah airnya gitu. Artinya tanah itu apa? Ya tanah itu ya tanah. Di mana tanah ini di dalamnya itu memiliki banyak kekayaan alam. Itu di sini ada apa? Ada emas, ada timah, ada besi, ada uranium, ada emas dan macam-macamnya gitu. Ada tumbuh-tumbuhan, padi, palawija dan rempah-rempah yang lain. Itu ada di bumi. Yang itu harus dijaga gitu. Lalu kemudian air itu apa? Air itu harus dijaga, sungainya harus dijaga, danaunya harus menjaga, lautnya. Di dalam air itu ada apa? Ada banyak hal. Ada ikan, ada rumput laut, ada air itu sendiri. Bahkan kadang di dalamnya itu ada mengandung minyak, gitu kan, dan macam-macamnya. Nah itu semua harus dijaga. Nah, bagi anak bangsa, anak tanah air yang betul-betul sebagai anak yang baik adalah anak yang mampu menjaga semua itu, gitu. Menjaga tanah dan airnya. Gitu. Wa min hadhil huquqi, ya kan, sebagian dari hak-hak, ya kan, yang wajib dipenuhi oleh anak bangsa adalah taktsiru sawadil muta'allimina, ya kan, memperbanyak golongan-golongan orang-orang yang belajar, ta'alimin, belajar, al-mutakhalliqina, yang berakhlak semuanya, bisahihil akhlaki, dengan akhlak yang sahih, yang benar, al-maghrusi, yang ditanam, fi qulubihim, di dalam hati-hatinya al-muta'allimin, al-mutakhalliqin itu, tilkal hikmatu, yaitu sebuah wisdom, kebijaksanaan al-masyhuratu, yang masyhur, yang terkenal. Apa hikmah al-masyhurah itu? Yaitu hubbul watani minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari komitmen keimanan seseorang. Nah, wadzalika, adapun hubbul watan minal iman, la yakunu, itu tidak ada hubbul watan itu illa bibadlil mali, kecuali dengan mau menyerahkan harta bendanya, fisabilil masalihi, di jalan kemaslahatan, kebaikan, al-amati, yang umum, kemaslahatan umum. Wa ifraghil wus'i, dan mencurahkan kekuatan, mencurahkan daya upaya dan kemampuan, fi tasydidil madarisi, di dalam mengokohkan
dan membangun madrasah-madrasah, sekolahan-sekolahan, kampus-kampus, pesantren-pesantren. Allati tanfutu, yang madaris itu menjatuhkan fi raw'in nabitati, di dalam hati-hatinya para remaja, kalangan milenial, apa yang dijatuhkan, ruhal wataniyati, terhadap ruh nasionalisme. Watunbitu, dan madaris itu, madrasah-madrasah itu menumbuhkan, ya kan, fi nufusihim, di dalam hati-hatinya muta'alimin, ghirasal fadilati, terhadap tanaman-tanaman keutamaan, akhlak yang unggul, wal amali, dan amal as-salihi, yang soleh, yang baik. Watuhibu, dan madaris itu mengajak bihim, terhadap muta'alimin, lian hadu, supaya muta'alimin itu bangkit, bangun, itu kan, iya, lian hadu. Mata balahu, kapan, ya kan, muta'alimin itu sampai, ya kan, ketika muta'alimin itu sampai mablaghur rujuliyati, pada tempat rujuliyah, sifat dewasa, sifat yang mau bertanggung jawab itu. Ila khidmati hadal watani, pada melayani terhadap negaranya atau terhadap bangsanya, tanah airnya. At-ta'asi, yang rusak, alladzi, yang dorrohu, yang merusak terhadap waton, abna'uhu, ya kan, anak-anaknya waton, aktsaru, dengan lebih banyak, mimma, daripada sesuatu, dorro, yang membahayakan, merugikan, bihi, dengan ma'a'da'uhu, musuh-musuhnya waton. Agak panjang paragraf ini, dijelaskan dalam paragraf ini, maksudnya sebagian dari hak yang wajib dilakukan, yang wajib dipenuhi oleh anak bangsa adalah memperbanyak anak-anak yang mau belajar, ya kan? Berarti memerangi buta huruf, yang berakhlak dengan akhlak yang benar, gitu. Yang di dalam hati-hatinya para pelajar itu ditanam wisdom, kebijaksanaan yang sangat masyhur, jargon yang sangat masyhur, yaitu hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian dari komitmen iman seseorang. Sebagaimana resolusi jihad Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu, lalu kemudian muncul lagu yang dikarang oleh Romo Kiai Haji Wahab Hasbullah, lagu Hubbul Waton itu, Yalal Waton, Hubbul Waton minal iman itu. Nah, jargon atau wisdom yang masyhur yaitu Hubbul Waton ini, itu tidak ada kecuali dibuktikan dengan apa? Dengan mau menyerahkan harta benda yang dimilikinya untuk jalan kemaslahatan umum. Itu ya. Ya kan? Dia mau berdonasi misalkan dan mencurahkan kekuatan, daya upaya, kemampuan untuk mendirikan, memajukan madrasah-madrasah, sekolah-sekolah, pesantren, kampus gitu. Yang dimana madrasah-madrasah itu akan
menjatuhkan atau menanam ruh nasionalisme ke dalam hati-hatinya para remaja yang belajar di madrasah itu. Dan madrasah itu pun menumbuhkan di dalam jiwa-jiwanya atau hati-hatinya para pelajar itu tanaman keutamaan, akhlak yang baik, amal yang soleh itu, dan mengajak kepada para pelajar itu untuk bangkit gitu. Ketika mereka sudah dewasa, mereka harus mau khidmah, mengabdi kepada bangsanya, mengabdi pada tanah airnya, di mana tanah airnya itu telah dirusak oleh anak bangsanya sendiri gitu. Di mana kadang katanya anak-anak tanah air itu kadang merusak bangsanya itu lebih parah dari orang lain atau musuh merusak tanah airnya itu. Ya kan? Nah itu jadi harus dijaga tanah air ini dari dua golongan ini, dari anak-anak tanah air, ya kan, yang merusak, dan musuh-musuh dari luar yang juga ingin merusak, gitu, merusak tanah air. Nah, tapi kadang katanya, seringkali gitu, bahkan anak-anak bangsa, ya kan, itu seringkali jauh lebih merusak dari musuh yang dari luar, katanya gitu. Dan kita katanya kewajiban bagi anak bangsa kalau sudah dewasa dan bertanggung jawab untuk khidmah, melayani dan menjaga bangsa ini dari dua golongan ini. Dari kerusakan yang akan dilakukan oleh anak-anak bangsanya sendiri, dan dari musuh yang datang dari luar itu. Nah, wa an haula inna bitina. Nah, ini untuk bab ini orang remaja itu atau kalangan milenial itu pakai istilah nabitin. Nah, kalau bab-bab sebelumnya itu kan pakai an-nasyiin gitu kan. Wa anha ula inna bitina, dan dari mereka para remaja tasduru yang keluar muqawwimatul hayati, hal-hal yang membangkitkan atau mendirikan kehidupan lihadihil ummati, kepada inilah umat manusia atau rakyat, allati yang kadat, yang umat ini hampir mendekat, bisa babi khumuliha, dengan sebab lemahnya umat, wa jumudiha, dan dengan sebab jumudnya atau stagnannya umat, tuktabu, itu ditulis umat itu fi asfaril umami, di dalam buku-bukunya umat manusia, al-mundarisati, yang sudah dihapus atau yang sudah dihilangkan. Nah, ya kan? Dari para remaja inilah katanya harapan agar kehidupan umat manusia itu bangkit kembali, gitu. Dimana dengan sebab lemah dan stagnan jumudnya umat manusia ini, dia bisa hilang dari sejarah, ya kan, bisa tertulis sebagai umat manusia yang sudah dihapus dari peta sejarah, gitu. Artinya kalau tidak mau diperjuangkan bangsa ini, gitu kan, bangsa ini akan dicatat gitu sebagai bangsa yang sudah hilang dari permukaan bumi itu. Makanya
harus dijaga sebagai bukti nasionalisme. Ada orang yang katanya nasionalisme itu justru akan menghancurkan. Itu salah besar. Ini di kitab Syekh Mustafa Al-Hulayaini. Dalam kitab ini justru nasionalisme itu dibuktikan untuk menjaga bangsa ini, atau bangsa, negara, tanah air, agar bangsa ini survival, eksis, tidak dihapus dan tidak ditulis sebagai bangsa yang sudah dihapus gitu. Mata nasya'a, ketika tumbuh atau berkembang, haula ittalamidu, mereka para murid, alladzina, yaitu mereka, yurabbauna, yang dididik. Talamid ini, alladzina ini, tilkar tarbiyata, dengan pendidikan as-sahihata, yang benar, yang sahih. Wadakhalu, dan talamid itu masuk mu'tarakal hayati, terhadap medan pertempuran atau peperangan kehidupan, al-ijtimaiyati, yang bersifat kemasyarakatan atau sosial. Kana, maka ada, minhum, dari talamid, ada apa? Ma, sesuatu, la ainun, ya kan, tidak ada mata, ro'at, yang pernah melihatnya, wala udunun, dan tidak ada kuping, telinga, sami'at, yang pernah mendengarnya, wala khotorun, dan tidak ada bayangan atau getar-getar hati, ala qalbi basharin, atas hatinya manusia. Nah, ketika para pelajar itu tumbuh berkembang, di mana para pelajar ini dididik dengan pendidikan yang benar, yang sahih. Setelah tumbuh berkembang, dia masuk ke gelanggang kehidupan kemasyarakatan, maka dari mereka ini akan muncul kehebatan-kehebatan, keajaiban-keajaiban yang tidak pernah mata ini melihatnya, tidak pernah kuping ini, telinga ini mendengarnya, dan tidak pernah hati ini membayangkannya. Artinya mereka karena sudah dididik dengan baik, lalu kemudian masuk ke kehidupan masyarakat, bermasyarakat, yang mereka lakukan inovasi, kreasi, lalu kemudian gerakan-gerakan, baik gerakan literasi, gerakan sosial, gerakan pendidikan, gerakan mengentaskan kemiskinan, bikin pabrik, bikin lapangan kerja, dan lain sebagainya. Jadi apa yang dilakukan oleh para pelajar itu di tengah-tengah masyarakat, itu sesuatu yang menakjubkan, di mana mata ini belum pernah melihatnya, kuping ini belum pernah mendengarnya, dan hati ini belum pernah membayangkannya, katanya gitu. At-tarbiyatu, adapun pendidikan, al-haqqu, yang benar, ruhul hayati, adalah jiwanya kehidupan. Wal ilmu, adapun ilmu, damul watoni, adalah darahnya tanah air. Wala tumkinuna, dan tidak mungkin, ya, terhadap kita, al hayatu, kehidupan, as-sa'idatu, yang bahagia, illa bihima, kecuali dengan keduanya, yaitu tarbiyah dan ilmu. Fat-tarbiyatu, maka tarbiyah, pendidikan, tadfa'u, itu mendorong, tarbiyah itu ila sa'a, kepada perjuangan, ya kan, wal amali, dan aktivitas, kerja gitu. Wal ilmu, adapun ilmu, yursidu, itu menunjukkan, ilmu itu ila thoriqis sa'adati, pada jalan kebahagiaan, ya kan. Jadi paragraf ini ingin dikatakan bahwa
pendidikan yang benar itu adalah ruhnya kehidupan. Gitu. Dan ilmu adalah darahnya tanah air. Gitu. Nah, kita tidak mungkin meraih kehidupan yang bahagia, katanya. Tidak mungkin meraih kehidupan yang sejahtera, aman sentosa, kecuali dengan pendidikan dan ilmu. Gitu. Fungsinya tarbiyah, pendidikan, itu mendorong untuk kita senantiasa berjuang, beraktivitas, bekerja, proaktif. Gitu. Sedangkan ilmu itu fungsinya menunjukkan kita kepada jalan kebahagiaan. Gitu. Nahnu, kita ini fi hajatin dalam kebutuhan ilal masani'i, pada pabrik-pabrik, pada kantor-kantor, ya kan, al-watoniyati, ya pabrik-pabrik al-watoniyati yang nasionalis. Artinya kita sangat butuh pada pabrik-pabrik yang nasionalis. Watijaroti, dan perdagangan al-watoniyati yang nasionalis. Litanala, supaya memperoleh al-biladu, negara, al-istiqlala, terhadap kemerdekaan, al-iqtisadiyya, yang bersifat ekonomi. Artinya negara ini memperoleh kemerdekaan ekonomi. Watatakhallaso, dan bilad ini selamat min niril hajati, dari panasnya kebutuhan, ya kan, apinya kebutuhan, ilal ajanibi, kepada orang lain, pihak lain, orang asing, gitu ya. Faman, maka barang siapa sa'a melakukan nahwa istiqlalil watoni, ya, ke arah kemerdekaan tanah air, wa takhlisuhi, dan menyelamatkan waton, min maddi yadihi, dari memperpanjang tangannya waton, ila ghairihi, kepada orang lain, kepada pihak lain atau kepada selainnya waton itu. Karena maka ada man ini, orang ini, ar-rajulu, adalah seorang laki-laki, al-watoniyu, yang nasionalis, alladzi, yang tanhaniya, yang membungkukkan badan, amamahu, di depannya man, di depannya orang itu, ar-ru'usu, kepala-kepala, ijlalan, karena mengagungkan, karena memberi hormat. Nah, ini paragraf ini menjelaskan bahwa kita ini sangat butuh, katanya gitu, pada pabrik-pabrik, kantor-kantor, perusahaan-perusahaan nasionalis gitu, dan perdagangan yang nasionalis. Sehingga dulu setelah merdeka, yang itu terjadi istilahnya nasionalisasi pabrik, nasionalisasi kantor, nasionalisasi perusahaan, dan macam-macam itu dinasionalisasikan, gitu kan. Yang tadinya milik Belanda, Jepang, kemudian dinasionalisasikan menjadi milik Indonesia, ya kan. Nah, perdagangan pun begitu, harus nasionalis. Supaya apa? Nah, supaya bangsa negara itu dapat meraih kebebasan, dapat meraih kemerdekaan ekonomi, ya kan? Dan selamat dari ketergantungan kepada pihak lain, ketergantungan kepada bangsa lain, gitu. Nah, barang siapa yang berupaya melakukan kemerdekaan tanah air dan menyelamatkan tanah air dari intervensi orang lain, menyelamatkan tanah air dari ketergantungan kepada pihak lain, maka orang itu adalah laki-laki atau orang yang nasionalis sejati, yang setiap kepala akan membungkukkan di hadapannya karena hormat dan mengagungkannya, gitu. Jangan dulu orang-orang
zaman dulu, yaitu misalkan sebut Haji Ahmad Soekarno, lalu kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang mengobarkan resolusi jihad mengusir penjajah di Surabaya, dan seluruh Hatta dan semuanya itu adalah orang-orang yang melakukan kemerdekaan bangsanya dan melepaskan bangsanya dari kungkungan aneksasi penjajahan orang lain atau bangsa lain. Kita harus hormat kepada mereka. Tuh. Inna likulli natijatin, sesungguhnya bagi setiap natijah, hasil, buah, kesimpulan, ya kan, muqaddimatin, itu ada prolognya, ada muqaddimahnya katanya. Nah, wa muqaddimatul istiqlali, adapun pendahuluan atau prolog kemerdekaan, tarbiyatun nasyiina, adalah pendidikan bagi para remaja, wa ta'limuhum, dan pelajaran atau mengajar para nasyiin, liyakunu, supaya ada nasyiin ini yadal watoni, itu menjadi kekuatan tanah air, al-amilati, yang aktif, yang beramal, waruhahu, dan ruhnya waton, al-muqawwimat, yang kokoh, wadamahu, dan menjadi darahnya waton, al-jariyah, yang mengalir, fi uruqihi, di dalam otot-ototnya waton. Fa'alimu, maka ajarilah, kamu sekalian harus mengajar al-aulada, terhadap anak-anak, tas'adi, maka bahagia, al-biladu, negara. Nah, dalam paragraf ini bagus sekali. Jadi di setiap natijah, konklusi, hasil, buah, kan, itu harus ada muqaddimah, harus ada prolog, pendahuluan. Nah, pendahuluan kemerdekaan bangsa ini, atau kemerdekaan bangsa, itu adalah tarbiyah, ya kan? Pendidikan bagi remaja, mengajari remaja itu supaya apa? Para remaja itu menjadi kekuatan bagi tanah airnya, ruh yang kokoh bagi tanah airnya, darah yang mengalir di otot-otot tanah airnya. Lalu kemudian kamu mengajari anak-anak bangsa ini supaya bangsa ini bahagia. Nah, itu, bangsa ini harus bahagia. Hubbul watani, cinta tanah air, malakatun, adalah sifat malakah, sifat yang menancap ke dalam jiwa manusia, min malakatin nafsi, dari sifat-sifat yang menancap di dalam hati manusia, la yunkiruha, yang tidak mengingkari kepada malakah, illal affakuna, kecuali orang-orang yang suka hoax, orang-orang yang suka menyebar hoax atau bohong, a'awil wahimuna, atau orang-orang yang luput, wa innama yasdifu, akan tapi memalingkan an-nafsa, terhadap hati atau jiwa-jiwa orang, an hadal hubbi, dari inilah cinta. Apa yang memalingkan? Fasadun, kerusakan, fitarbiyati, di dalam pendidikan, au kholalun, atau cacat, fid dimagi, di dalam otak manusia, au irkun, atau otot, karena yang ada, irk itu ajnabian, yang bersifat orang lain, artinya menjadi tangan orang lain. Fahuwa, maka orang ini, man ini, yadfa'u, mendorong, man ini, ad-dakhila, ya kan, terhadap
negara asing atau negara orang lain untuk mengintervensi ad-dakhil. Kalau ad-dakhil di tafsir itu kan faktor-faktor lain, penjelasan-penjelasan Israiliyat misalkan masuk ke dalam penjelasan tafsir Islam, tafsir Al-Quran gitu. Nah itu ad-dakhil kan. Nah ini ad-dakhil itu negara asing yang intervensi ke dalam negara orang lain. Ila mu'adatil watani, kepada apa? Memusuhi tanah air fihi di dalam waton wulida, yang man itu orang itu dilahirkan, wa fi ardihi, dan di dalam buminya waton, nasya'a tumbuh man itu, wabilabanihi, dan terhadap susu-susunya waton, taghaddi, yang memakan man itu, yang menyecap man itu, man itu menyecap ya susu itu, terhadap susu itu, waya ja'aluhu, dan man itu menjadikan hu terhadap dakhil, yahinu, senang, dakhil itu, ila ardin, kepada bumi, lam ya'rifuha, yang dakhil itu tidak mengetahui terhadap ard, siwa annaha, selain bahwa sesungguhnya ard itu karena ada ard itu mansya'a abihi, tempat tumbuhnya bapaknya man, au abaihi, atau bapak-bapaknya man, min qablu, sebelumnya man. Wa yushawwiquhu, dan man itu syauq, ya kan, bronto, yang cinta hu terhadap dakhil, ya kan, ila qaumin, kepada kaum, la ya'rifu, yang dakhil itu tidak mengenal, anhum, dari kaum, wala yafhamu, dan dakhil itu tidak paham, lughatahum, terhadap bahasanya kaum, wala tajma'uhu, dan tidak mengumpulkan hu terhadap dakhil, bihim, dengan kaum, jami'atun, sesuatu yang dapat mengumpulkan, siwa annahu, selain sesungguhnya dakhil itu, karena itu ada, dakhil itu minhum, dari kaum. Waya laita, katanya itu, ya waya laitaman, aduh seseorang, karena ada man ini, mitlahu, sesamanya man, yaktafi, cukup man ini, bidalikal hanina, dengan inilah orang yang condong, fala yas'a, maka man ini tidak berjalan, li intiqadi watonin, karena merusak tanah air, awahu, yang man ini mengungsikan hu terhadap waton, wa nasrohu, dan man ini menolong hu terhadap waton, ba'da an lafadot, setelah melepeh atau membuang abahu, terhadap bapaknya, melepeh abahu, terhadap bapaknya man, biladuhum, negaranya kaum, lafdon nawati, dengan seperti melepeh biji, wala ya'malu, dan orang itu, man itu, tidak mengamalkan, tidak melakukan, li ihbati kulli mas'a, karena merusak seluruh jalan, yus'i, yang dirambah atau diambah, dilewati, mas'a itu, li'in hadihi, karena membangkitkannya mas'a. Ini nih panjang sekali, ya lumayan panjang ini paragraf ini. Jadi cinta tanah air, katanya, itu adalah sifat malaka, sifat yang menancap di dalam jiwa masing-masing orang. Gitu. Artinya kalau orang lahir di Indonesia, pasti malakah di dalam hati sanubari, hati nuraninya, itu tertanam cinta tanah airnya. Gitu. Meskipun misalkan ada orang yang
apa katanya tidak cinta terhadap tanah air, hanya cinta kepada agamanya gitu misalkan. Nah, itu karena ada doktrin, ya kan, doktrin dari mentor-mentornya gitu. Tapi sebenarnya kalau dikulik, apakah benar dia tidak cinta terhadap tanah air? Maka dia di dalam hati nurani dan kesadaran yang paling dalamnya sebenarnya dia mencintai tanah airnya. Karena itu malakah. Malakah itu sifat yang tumancep, yang menghunjam ke dalam hati dan sanubari manusia. Nah, yang tidak mengingkari sifat yang menancap dalam jiwa manusia itu kecuali para pembohong, katanya. Kecuali orang yang suka menyebar hoax, orang-orang yang luput, gitu kan, sehingga fasadun fit tarbiyah, rusak di dalam pendidikan itu akan memalingkan hati seseorang dari cintanya terhadap tanah air. Jadi ada beberapa sebab di sini dijelaskan kenapa hatinya seseorang itu berpaling dari cinta terhadap tanah airnya. Itu ada yang pertama, rusaknya dalam pendidikan. Ya kan, ada yang mentori, ada yang mendoktrin misalkan agar jangan cinta tanah air gitu kan. Nah, itu bisa menyebabkan hati seorang itu berpaling dari cintanya terhadap tanah air. Yang kedua, kholal fid dimag. Jadi otaknya koslet gitu. Otaknya rusak. Atau yang ketiga nih, irkun kana ajnabiyan, menjadi tangan-tangannya orang lain, tangan-tangannya negara lain untuk merusak negaranya sendiri. Nah, sehingga dia tidak mencintai atau berpaling dari cintanya terhadap negaranya. Nah, orang yang semacam ini ya kan menjadi otot-otot atau tangan-tangan, ya dia kerja bagi bangsa lain untuk merusak bangsanya sendiri. Ini orang yang semacam ini mendorong ad-dakhil, negara asing, intervensi, ya kan, memusuhi bangsanya di mana dia lahir di situ, lahir di dalam tanah air itu, di mana di bumi itu pun dia tumbuh, hidup dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan dia juga menyecap dan memakan susu-susu yang dihasilkan dari tanah airnya, gitu kan. Dan orang itu pun seseorang ini pun senang, gitu kan, terhadap ad-dakhil, orang negara asing itu, ya kan, membawa ke negara bumi di mana orang asing itu sebenarnya tidak mengenal sebelumnya bumi itu, kecuali hanya tahu bahwa itu adalah bumi atau tempat di mana bapak dan ibunya orang itu tumbuh, dan dia memperkenalkan, ya kan, orang ini memperkenalkan terhadap ad-dakhil, negara asing ini, kepada kaum manusia yang tidak mengenal. Dan negara-negara asing ini tidak mengenal kaum itu dan tidak memahami bahasanya, gitu. Jadi, dan tidak bisa mengumpulkan antara pihak asing ini, negara asing ini, dengan kaum atau penduduk setempat, gitu. Kecuali kalau dia bagian dari kaum yang penduduk setempat itu.
Artinya ini cerita, kalau bahasa ininya ya para pengkhianat gitu. Jadi dalam satu negara itu kalau ada orang yang tidak cinta terhadap tanah airnya, itu hanya ada 3 kemungkinan itu tadi. Yang pertama, rusaknya pendidikan karena ada indoktrinasi atau ya kan, lalu kemudian kosletnya otaknya rusak, atau yang ketiga, dia sebagai orang yang bekerja untuk bangsa asing gitu. Nah, dia membawa bangsa asing itu untuk mengintervensi bangsanya sendiri, padahal dia tumbuh dan berkembang di situ, kedua orang tuanya juga lahir, tumbuh, berkembang di situ, gitu kan. Nah, dia berharap, gitu kan, berharap katanya, jangan sampai ada orang yang seperti itu lagi, gitu. Sehingga orang itu tidak, manusia itu tidak lagi merusak tanah airnya, gitu kan. Dan manusia itu tetap menolong tanah airnya, gitu. Dan jangan melakukan kerusakan terhadap jalan-jalan yang sudah dibangun oleh bangsanya, gitu ya. Gitu. Jadi nah itu sebenarnya ad-dakhil itu. Jadi orang lain atau bangsa lain itu bisa mengintervensi bangsa, suatu bangsa itu kalau ada anak bangsanya itu yang membantu pihak asing itu masuk ke negaranya gitu. Nah ini, dan ini jangan sampai ada orang yang semacam ini, katanya gitu. Ini paragraf ini yang penting sekali ya. Nah, fa ilaika, maka takutlah kamu ayuhan nasyi, wahai para remaja al-karim yang mulia, tubsatu dibeberkan ya durrojai, tangan harapan, fanhat, maka bangkitlah kamu, ro'aka, semoga menjaga terhadap kamu, Allah lil ilmi, kepada ilmu, wa takhallaq, dan berakhlaklah kamu bi akhlaqi aslafika, seperti akhlaknya para pendahulu kamu. Fa innal watana, maka sesungguhnya tanah air, yunadika, waton itu memanggil-manggil kamu, ini sesungguhnya aku, laka, kepadamu, minal mu'tadirina, itu bagi sebagian dari pihak atau ya pihak yang menanti, ya kan. Jadi ini berharap kepada para remaja, harapannya sangat ditunggu-tunggu agar tetap 2 hal itu, membangkitkan ilmu pengetahuan dan pendidikan, yang kedua akhlak yang baik sebagaimana akhlak para pendahulunya, karena tanah air ini sudah memanggilmu, bahwa aku, seandainya tanah air ini ingin bicara, aku ini menantikanmu, segera kamu datang, segera kalian ini menjaga kami, gitu. Kalau tanah air ini bisa ngomong, aku sudah menantimu agar kamu menjagaku, gitu. Wahdar, dan takutlah kamu, ulaikad dasasina, terhadap orang-orang yang dasasin ini al-maroi bi amalihi, ya, orang yang pamer perjuangan, orang yang memperlihatkan amalnya, gitu ya. Watayaqqadha, dan bangunlah kamu,
li habailihim kepada rekayasa atau tipuannya dasasin. Watanabbah dan ingatlah kamu li syururihim kepada keburukan-keburukannya dasasin. Fahum maka adapun dasasin da'u watonika adalah penyakit tanah airmu. Al-udalu dan yang sulit diobati. Wasummu dan racun, virus. Al-qattalu yang mematikan. Wa ma nahaka dan tidak melemahkan, ya kan, al-watona terhadap negara min qablu sebelum dasasin. Wa ma ya'malu dan tidak beramal, tidak beraktivitas ala id'afihi atas melemahkan waton min ba'du setelahnya dasasin. Illa haula'il mujrimuna kecuali mereka para penjahat, ya kan, mafia, orang-orang yang pendosa. Fa innahum maka sesungguhnya al mujrimun a'dal a'dai adalah musuh bebuyutan, gitu. Ya kan, musuh dari musuh-musuh yang ada, wa adwal adwai dan lebih penyakit parah dari penyakit-penyakit yang lain, penyakit yang akut, ya, dedengkotnya penyakit gitu ya. Nah ini menarik. Takutlah kamu wahai para remaja terhadap dasasin. Dasasin ini gini, al-maroi bi amalihi dalam syarahnya wa huwa yandasu ay yadkhulu ma'al akhyari wa laysa minhum wad-dassas hayatun khabithah tajutu hadi'ah hatta idza amkanaha. Oh ya kan. Jadi takutlah kamu terhadap orang yang pamer terhadap perjuangan, terhadap apa yang sudah dilakukannya gitu. Dan bangkitlah kamu, ya kan, untuk untuk melawan rekayasa tipu daya mereka dasasin ini, dan bangkitlah kamu untuk melawan keburukan-keburukannya dasasin. Ini. Jadi dasasin ini orang yang pamer perjuangan, artinya seolah-olah hanya mereka saja yang mau menentukan nasib. Kan contoh seperti di Indonesia itu kan setelah merdeka itu kan banyak sekali pemberontakan kan, ya kan, dari anak bangsanya, dari anak bangsa Indonesia sendiri kan. Nah itu dasasin orang yang merasa dia paling berjuang gitu. Tapi dia misalkan merasa tidak mendapatkan jabatan yang tinggi, misalkan tidak diakui sebagai tokoh yang hebat misalkan gitu. Nah, sehingga mereka memberontak gitu. Nah, mereka ini katanya penyakit tanah airmu yang sulit disembuhkan gitu, dan virus yang mematikan itu, ya kan. Nah, dan sebelumnya mereka itu tidak melemahkan bangsanya sendiri gitu ya gitu. Dan sebelumnya tidak ada yang merusak, gini. Tidak ada yang merusak bangsa sebelumnya dan sesudahnya kecuali, ya kan, kecuali para penjahat, mujrimun, orang yang pendosa katanya. Dan mujrim ini dedengkotnya musuh bebuyutan, a'daul a'dai, adwaul adwai, dan penyakit yang paling parah gitu. Jadi musuh yang paling berat itu adalah musuh anak bangsanya sendiri, bermusuhan dengan
sesama anak bangsanya sendiri. Itu. Fakun, maka jadilah kamu, ya kan, alaihim atas al-mujrimun, al-khotoba, menjadi apa, menjadi bahaya, an-nazila yang turun, wada'a dan penyakit, al-qatila yang mematikan, wal mauta dan kematian, azwama yang cepat gitu, yang mendadak gitu, wal aina dan mata, allati yang la tanamu, yang ain itu tidak tidur, mata itu tidak tidur. Wa iyyaka dan takutlah kamu, ayatoyaba, bagus, ya kan, toyib itulah bagi kamu, al maqamu tempat, qoblaan tarisha sebelum kamu memasang, ya kan, nah itu as-sahama terhadap anak panah, wa taqifa dan kamu menempat, bil mirsadi di jalan, di ahlil fasadi karena ahli kerusakan atau orang-orang yang merusak, fahaqqiq maka nyatakanlah kamu, al-amala terhadap angan-anganmu, yahya terhadap cita-cita, yahya maka hidup, bika bersama kamu, al-watonu tanah air. Nah, dalam paragraf terakhir ini, jadilah kamu, ya kan, sebagai bahaya yang akan turun bagi al-mujrimun itu. Jadi para pendosa, para penjahat yang ingin berbuat makar, yang ingin merusak bangsanya sendiri itu, jadilah kamu sebagai sesuatu yang membahayakan bagi mereka. Gitu. Dan jadilah kamu penyakit yang mematikan bagi mereka yang ingin merongrong bangsanya sendiri itu, para mujrimun, para penjahat itu. Dan jadilah kamu bagi mereka penyakit yang datang tiba-tiba, penyakit yang cepat mematikan gitu. Dan mata yang tidak pernah tidur. Artinya selalu mengawasi, memantau, melihat, menspionase dan memantaunya. Gitu. Karena mujrimun, para penjahat itu, kalau kita lengah sedikit maka dia akan mengambil kesempatan untuk merusak bangsa, untuk merusak tanah airnya. Gitu. Nah, kamu harus waspada katanya. Takut kalau kamu merasa nyaman di satu posisi sebelum kamu bersiap-siap untuk memasang anak panah. Artinya jangan dulu kamu nyaman di satu posisi sebelum kamu siap-siap menarik anak panah ke arah mereka katanya. Dan jangan dulu kamu takut menempat di satu jalan karena banyak orang-orang yang mau merusak itu. Artinya harus waspada gitu. Maka nyatakanlah cita-citamu, ya kan, wujudkanlah cita-citamu, fahaqqiq al-amala yahya bikal watan. Wujudkanlah cita-citamu, maka tanah air ini hidup bersamamu. Demikian pengajian sore hari ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.